Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan memperkenalkan beberapa alat yang diperlukan untuk servis laptop. Coba ini ya, coba sekarang untuk alat yang lain ya. Ini kita pinggirkan dulu. Alat yang lain ini namanya blower. Nah, ini. Nah, posisinya saya atur dulu. Untuk blower juga sama. Coba matikan aja dulu. Nanti ada yang modelnya analog, ada yang modelnya digital. Kalau yang analog ya dia nggak ada LCD-nya, nggak ada display-nya. Biasanya menggunakan potensio saja biasanya untuk mengatur panasnya. Kalau yang ini digital. Terus nanti ada yang single, ada yang double. Kalau yang single itu biasanya yang modelnya seperti ini. Saya ada apa ini ya? Seri. Yang ini single ini. Quick 858D. Maksudnya dia untuk output ke stangnya cuma satu, stang blowernya cuma satu. Biasanya kalau yang single seperti ini harganya sekitar 500 kalau nggak 600-an segituan lah harganya. Saya kurang begitu paham untuk harganya apa namanya untuk quick. Nanti Anda silahkan browsing sendiri aja untuk harga. Kalau yang ini kan double. Kalau yang ini double. Yang satu dipakai untuk blower. Ini yang satu gambarnya. Nah, ini yang satu dipakai untuk blower. Yang satunya ini dipakai untuk ini, untuk gagang. Untuk gagang ini. Solder. Jadi memang satu kontrol ini dua unit untuk apa namanya solder sama blower ya. Ini kan pilihan saja, nanti di toko banyak modelnya. Ini kemarin kalau beli harganya sekitar 750, tapi langsung ke ininya, ke sel kitnya. Biasanya kalau sudah masuk ke toko ada ini penambahan harganya biasanya beda, entah lebih mahal 25, 50 ribu gitu. Iya. Untuk pilihan kontrolnya di sini potensio yang paling kiri ini dipakai untuk mengatur ini panasnya solder. Coba kita nyalakan ya. Nah, ini kalau kita putar potensio yang sebelah kiri ini untuk panasnya solder yang ini tadi, ini sama dengan yang tadi. Indikatornya ini LED-nya nanti akan kedip-kedip apabila panas yang kita setting nanti tercapai. Terus untuk yang ini, untuk yang tombol button ini, yang satunya untuk mengatur panasnya blower, yang sebelah kanan ini air, ini untuk udaranya. Udara yang keluar nanti berapa? Pilihannya biasanya 1 sampai 10 kalau nggak salah ini. Nah, coba ya. Nah, ini sampai berapa ini? Sampai 10. Ini biasanya kita kasih 3 sampai 5 aja cukup untuk ngangkat komponen. Ya. Kadang saya pakai 3, kadang pakai 5, nggak mesti, yang tergantung nanti kebutuhannya bagaimana. Blower seperti ini biasanya untuk panasnya bisa mencapai 500 derajat Celcius. Tapi biasanya dengan pengaturan suhu antara 400 sampai 450 itu sudah bisa digunakan untuk mengangkat komponen. Untuk mengangkat IC maksudnya, seperti MOSFET, terus IC BIOS, EC, terus transistor, IC power, itu biasanya dengan panas gitu bisa dilepas ya. Ini misalkan teman-teman di rumah pakai yang analog, ini kan nggak ada displaynya, jadi coba saya bikinkan acuan ya, acuan dengan digital supaya nanti bisa diikuti. Ini untuk anginnya saya setting 5 saja ya untuk anginnya. Terus untuk panasnya saya buat 400. Saya biasanya pakai 400 cukup. Tapi kalau nanti teman-teman merasa, wah Pak, saya pakai 400 kurang, ya nanti Anda naikkan sendiri. 400 ya. Oke, untuk testernya kita pakai kertas saja. Acuannya yang penting kertas, ini nggak sampai terbakar ya. Coba kita lihat. Kalau kertasnya sampai terbakar, sampai apa istilahnya ya, berlubang, berarti ya kepanasan itu Pak. Nah segini ya, coba kita ini lagi.
gini ya, jadi nggak sampai terbakar. Anda tempelkan aja nggak apa-apa, ini nempel ke kertasnya, caranya gitu. Jadi panas segini ini biasanya cukup untuk mengangkat komponen seperti MOSFET, terus EC, pokoknya IC yang model-model seperti itu biasanya sudah bisa ya. Tapi kalau sampai berlubang ya terbakar, berarti ya kepanasan nanti. Nanti kalau panasnya segitu bisa merusak jalur yang ada di jalur yang ada di PCB-nya, gitu ya. Coba langsung kita praktekkan saja biar mudah diikuti. Coba kita angkat ini saja ya, kita angkat di MOSFET ini. Ini ya, jangan lupa dikasih fluk dulu sebelum diangkat, sebelum di blower. Jadi tujuannya biar titik didih untuk timah yang digunakan di kaki-kaki MOSFET ini menurun, jadi biar cepat meleleh. Untuk fluk ini macam-macam di toko, ada yang harganya 5.000, ada yang 10.000, ada yang 15.000, yang 30.000 juga ada. Terserah Anda mau pakai yang mana. Tentu saja nanti semakin bagus harganya semakin mahal ya. Kasih fluk aja secukupnya, caranya gini. Terus untuk jarak blower, kepala blower sama IC nya ya kurang lebih antara 1 cm lah. Caranya nanti diputar-putar gini ya, untuk untuk blowernya, karena sebenarnya setiap IC ini dia memiliki batas untuk untuk panas tertentu. Jadi maksudnya kalau misalkan dia terkena panas yang lebih batas yang sudah ditentukan, biasanya nanti rusak IC-nya. Biasanya antara 180 derajat. Makanya kalau blowernya diputar-putar seperti ini tidak sampai tidak sampai merusak IC. Terus untuk pengangkatan ini jangan dipaksa ya, ikuti saja. Kalau nanti sekiranya timahnya sudah mulai meleleh, nanti baru diangkat. Kalau diangkat paksa nanti jalurnya nanti rusak. Ini contohnya, ini sudah mulai terangkat. Nah ini ya, ini sudah terangkat ini. Itu ya. Nanti untuk pemasangan Anda bisa atur dulu posisinya, baru kemudian di blower, atau langsung Anda blower juga nggak apa-apa. Kalau Anda sudah bisa melakukannya, maksudnya seperti itu. Terus untuk mencari kaki nomor 1, ini biasanya kalau di motherboard yang ada kodenya enak. Kalau di IC itu kan di bagian pojok kan ada tanda kecil gitu ya, lubang ya, itu kaki nomor 1. Kalau misalkan di motherboardnya nggak ada, acuannya Anda cari gate-nya di mana, ya. Misalkan contoh yang di sini, ini gate-nya posisinya di sini. Kalau gate-nya di sini berarti nomor 1 ini, ya. Terus untuk IC, untuk MOSFET-nya ini yang nomor 1 di sini. Jadi posisinya nanti dipasang seperti ini, ya. Coba kita pasang ya. Langsung dipasang dengan cara seperti ini bisa, atau Anda paskan posisinya dulu. Nah, seperti ini. Kalau Anda, yang penting tenang saja, tangannya jangan sampai gerah. Nah, ini udah pas. Ya. Atau misalkan Anda belum yakin ya, Anda beri tekanan sedikit untuk MOSFET-nya, terus Anda blower dari atas. Ini tujuannya biar semua kakinya benar-benar menancap pada tempatnya. Oh maaf, ini lepas lagi nih, saya pasang lagi sih. Tadi belum benar-benar terpasang. Gini ya. Itu caranya. Nanti untuk BIOS caranya juga sama. Ini kalau Anda perhatikan sudah rapi ya. Untuk BIOS caranya sama, BIOS juga kaki 8. Nanti untuk IC yang model-modelnya sama, yang linear kan sama seperti MOSFET, nanti cara masangnya, lepasnya juga sama. Ya. Sebenarnya teknik khususnya apa ya? Saya rasa nggak ada teknik khusus. Yang penting di sini yang perlu diperhatikan, bagaimana caranya kita bisa melepas komponen ini dengan baik tanpa merusak dari komponen ini sendiri maupun dari jalur yang ada di motherboard. Makanya ya dituntut hati-hati ya. Nggak usah terburu-buru, santai saja. Yang penting kita tetap kontrol saja. Terus yang terpenting lagi, teliti ya. Nanti kalau kita masang untuk IC yang kakinya banyak itu, kalau nggak teliti nanti ya kayak EC kayak gini, kalau kita nanti nggak teliti ya kakinya nanti nyambung kemana-mana gitu. Coba kita lepas IC yang lain ya. Coba dari motherboard yang lain.
Ini aja kan. Ada model IC nya seperti ini, IC power ini TPS 2204. Oh, TPS 2220A. Ini IC power ini. Nah, saya dekatkan untuk ini ya. Kita kasih flux dulu. Sebenarnya cara melepas semua IC ya sama saja. Tekniknya yaitu tadi, yang penting kita tidak merusak IC-nya dan tidak merusak jalur yang ada di ini, di motherboardnya. Satu-satunya cara ya jangan dipaksa. Maksudnya kalau memang dia belum lepas ya jangan diangkat, tunggu sampai benar-benar sudah meleleh baru diangkat. Coba ini ya. Nah ini ya, ini udah lepas ini. Caranya gitu. Nanti ada buat ini fan seperti ini. Nah jadi nanti misalkan habis di blower, kalau ingin cepat dingin ya tinggal dinyalakan. Ini daripada anda nunggu nanti kelamaan nanti gak dingin-dingin itu ya. Kalau dirasa udah dingin, ini sebelum dipasang ya dibersihkan lagi, dibersihkan dulu kaki-kakinya. Ini tujuannya biar kotoran-kotorannya ini bersih. Saya biasanya pakai thinner B. Soalnya kalau pakai thinner A yang spesial itu terlalu keras. Nanti cat yang ada di yang ada di motherboard nanti bisa hilang nanti kalau kena thinner A. Ya. Ini biar posisi kakinya juga kelihatan, biarnya dibersihkan seperti ini. Ya ini kuncinya telaten ya, ini ya. Kalau anda nggak telaten nanti ya susah nanti. Nanti untuk cara pemasangannya sama seperti MOSFET tadi, anda bisa pasang dulu, dipaskan posisinya dulu, baru nanti setelah pas di blower atau langsung juga bisa. Coba langsung ya. Nanti kalau ini sudah mulai agak lunak baru kita pasang. Nanti udah agak lunak ini, tinggal kita paskan posisi kaki-kakinya. Anda beri tekanan sedikit, itu tujuannya biar kaki-kakinya ini benar-benar benar-benar menempel semua gitu ya. Oke, itu ya. Oke, ini udah rapi nih. Nah, udah rapi ya. Udah rapi. Oke. Jadi caranya gitu. Coba IC yang lain. IC yang kaki 3 seperti juga sama, caranya sama, cara melepasnya. Ini ya. Untuk resistor Anda juga bisa pakai blower nanti untuk melepasnya. Terus untuk ini, untuk kristal osilator seperti ini nanti pakai blower bisa. Coba IC yang lain ya. Nah ini juga IC power ini, yang modelnya seperti ini. Kalau yang tadi yang kita lepas tadi kan biasanya ini di laptop lama dual core itu pakai seperti itu, Pentium 4. Kalau yang modelnya baru yang seperti ini, coba ya kita lepas ya. Kasih flux dulu. Ini panasnya masih tetap sama, saya tidak merubah, jadi 400 tadi untuk panasnya. Anginnya saya pakai 5. Biasanya kelihatan kok ini kalau sudah mulai terangkat itu seperti ada gelembung-gelembung yang mendidih gitu. Itu tandanya untuk kemahnya sudah mulai leleh. Biasanya sudah bisa diangkat. Sama satu lagi saya ingatkan ya, Anda kalau sedang melepas komponen seperti ini usahakan Anda memakai masker ya, karena asap yang dihasilkan dari pembakaran flux ini berbahaya. Nah ini ya, caranya gitu, cara melepasnya. Nanti model IC charger nanti juga sama seperti ini modelnya, cuman biasanya lebih kecil, ini kan agak besar ini. Nanti dibersihkan dulu pakai ini thinner caranya. Terus nanti dipastikan kaki-kaki IC-nya ini tidak ada yang ini ya, yang menempel satu sama lain ya, karena ini setiap kakinya memiliki fungsi sendiri-sendiri. Ini nggak ada yang nempel ini, maksudnya nggak ada yang nyambung. Untuk pemasangannya, kalau yang IC seperti ini yang ada tanda titik di pojok IC ini kan nomor 1.
ya, seperti ini ikut tanda titik yang ada di motherboard seperti ini kan, ada tanda titiknya. Ini acuan bahwa posisinya nanti kaki nomor satunya di sini. Iya, nanti paskan posisinya dulu. Kalau sudah pas baru nanti di blower. Jadi nanti cara masangnya Anda lihat ya, di bagian dalamnya IC ini kan kakinya kan kelihatan. Nanti Anda luruskan dengan ini apa namanya, dengan kaki-kaki yang ada di motherboardnya ini, karena gitu. Maka nanti pakai kaca pembesar. Ini jangan sampai nanti salah posisi ya, karena bisa fatal nanti. Kalau sudah dirasa ini, kalau dirasa sudah pas, tinggal Anda blower. Tapi ini apa namanya, pakai anginnya kecil saja, karena ini kan anginnya kan masih kenceng ini ya. Jadi di fan di apa, di gagangnya ini kan ada ventilasi udaranya yang keluar. Ini Anda bekap seperti ini. Ini kalau dibekap, ini anginnya keluarnya kecil. Baru nanti kalau IC-nya sudah menempel, nanti dilepas pelan-pelan supaya anginnya normal, gitu ya. Ini daripada Anda merubah settingan yang ada di blower. Jadi gini posisinya. Nah, ini anginnya sudah kecil, tapi panasnya tetap dengan cara dibekap ini tadi, angin-anginnya tadi, gitu ya. Enaknya kalau pakai blower seri ini ya, ini kita untuk mengatur anginnya yang keluar ini kita bisa kontrol dari stangnya seperti ini. Kita bekap angin-anginnya, jadi biar angin yang keluar ini nggak terlalu besar. Ini kan tujuannya kan biar merekat dulu, nanti setelah agak merekat kita berikan tekanan sedikit dengan pinset supaya benar-benar nanti ini menempel kakinya, gitu ya. Tunggu sebentar, ini masih proses. Biasanya IC kalau sudah pernah diangkat itu titik didihnya sudah mulai turun, jadi lebih mudah meleleh daripada sebelumnya, gitu ya. Sekarang coba kita kasih ini ya, kita tekan pakai pinset. Ini kan biar semua kakinya benar-benar menempel pada ininya ya, pada posisinya. Ya, kita kasih tekanan sedikit. Tujuannya ini biar apa namanya, ini kan tadi udah terkunci, tinggal ini benar-benar IC-nya ini menempel dengan motherboardnya. Kalau sudah cukup, angkat saja. Oke. Ya, ini kita lihat yang udah rapi ini ya. Ini panas sekali tadi. Nah, udah. Yang penting nanti posisi kaki-kakinya pas ya, nggak ada yang ini, maksudnya nggak ada yang apa namanya, ini soalnya seringkali nanti masangnya nggak pas, akhirnya nanti ketika dicek konslet langsung short. Makanya hati-hati nanti untuk masang IC power seperti ini, kan udah pas itu ya. Oke, caranya gitu kalau untuk IC yang seperti ini. Kira-kira bisa ya. Yang penting ini aja apa namanya, nggak usah tegang lah, nanti santai saja, yang penting fokus. Terus sebenarnya gini, skill pemasangan komponen ini sebenarnya akan sendirinya nanti datang. Ini karena kebiasaan ya. Kalau Anda masih baru, wajar lah misalkan di awal-awal sering salah dalam memasang, ini wajar, yang namanya kita belajar seperti itu. Tapi nanti kalau Anda sudah terbiasa, pasti nanti Anda bisa mengira-ngira sendiri ya. Nanti kan ada cara pengecekannya, nanti apakah IC yang kita pasang ini sudah pas atau belum, nanti ada caranya. Sekarang coba ini ya, coba kita cara mengangkat IC ya. Untuk IC ini agak rawan karena kakinya kecil-kecil, terus kakinya banyak, terus kakinya mudah patah, jadi hati-hati. Tapi nggak usah takut, saya yakin Anda pasti bisa. Untuk teknik ini, kembali teknik ini Anda mau pakai teknik apa terserah. Yang penting pemasangan Anda benar, terus tidak merusak komponen dan jalur yang ada di motherboardnya, gitu ya. Ini kita kasih flux dulu. Untuk permukaan IC-nya dikasih flux nggak apa-apa, ini biar nanti bisa meredam panasnya, nanti panas yang ditembak dari blowernya. Ya nggak usah terlalu banyak, cukupnya aja. Ini settingan blowernya tetap 400. Oke. Untuk EC biasanya seringkali kalau nggak pernah bongkar pasang EC, biasanya seringkali kakinya patah. Makanya yang perlu diperhatikan, jangan dipaksa kalau memang dia belum lepas
intinya gitu ya. Biarkan dulu sampai dia benar-benar sudah lepas dari ininya, dari motherboardnya. Nanti kalau dirasa sudah mulai agak meleleh, nanti Anda masukkan pinsetnya di pojok seperti ini, cari celah untuk masuk. Nanti kalau misalkan kakinya sudah mulai terangkat, pinset ini dengan sendirinya nanti akan terdorong ke dalam, tapi jangan dipaksa, ikuti saja ya. Perhatikan ini, nanti misalkan Anda pakai settingan ini kurang panas ya, tinggal Anda naikkan suhunya. Nah ini sudah mulai masuk ini untuk apapun setnya. Intinya jangan dipaksa ya. Nanti kalau memang dia sudah lepas kayak gini kan udah lepas sendiri. Nah iya toh. Jadi dengan cara seperti itu ininya nggak rusak, apa namanya, kaki-kaki yang ada di motherboard ini nggak rusak, terus kaki di EC nya juga nggak ada yang putus, misalnya gitu. Ya coba kita lihat. Nah Anda perhatikan, kelihatan ya ini kameranya nggak bisa di zoom. Nah, ini nggak ada yang patah ya, bagus ya. Pokoknya intinya nanti bagaimana caranya supaya kaki-kaki yang ada di sini tidak ada yang patah, karena setiap kaki di sini ini memiliki fungsi masing-masing ya. Caranya itu tadi, jangan dipaksa. Kalau memang dia belum mau lepas ya jangan dipaksa dilepas, jangan dipaksa dicungkit ya. Kita ikuti saja. Kalau memang dia sudah lepas seperti tadi, pinsetnya akan masuk sendiri. Baru kalau nanti sudah lepas semua kita angkat ya. Terus jangan lupa nanti untuk pemasangan dibersihkan dulu untuk kaki-kaki yang ada di sini. Coba saya pakai ini ya, karena di sini masih ada bekas-bekasnya seperti ini. Nah, itu masih apa namanya, bekas-bekas kakinya masih banyak. Coba saya kasih ini dulu aja. Saya bersihkan sama solder biasa. Ini coba saya pakai solder ini ya. Ini saya ratakan dulu untuk kaki-kakinya supaya nanti waktu kita memasang EC-nya tidak susah. Nah, saya bersihkan dulu. Ini soldernya ini aja, Anda setting panas saja biar ketika menyentuh kaki EC itu langsung cair timah yang ada. Oke, jadi saya pause biar Anda tidak semu menunggu. Ini kalau sekiranya sudah rata semua, baru Anda bersihkan pakai ini, pakai pakai thinner ya. Ini tujuannya biar kotoran-kotoran yang ada di sini ini biar bersih semua ya. Ini tujuannya biar kotoran-kotoran yang ada di sini biar bersih, nanti tidak mengganggu. Ya, kadang ada yang karatan, kadang korosi kayak gitu loh. Ini biasanya terjadi, makanya dibersihkan seperti ini. Nah, ini kan sudah sudah rata ya. Terus untuk untuk kakinya ini biasanya kan kalau baru diangkat ini ada sisa-sisa yang tertinggal. Ini bersihkan pakai solder juga. Ya, ini pastikan aja nanti, yang penting tidak ada kaki yang terhubung kaki yang lain. Nanti kalau ada yang nyambung bisa konslet. Kalau sudah bersih tinggal Anda kasih thinner, bersihkan pakai thinner. Nah, ini. Ya memang ini diminta telaten ya kalau untuk EC, jadi saya harap nanti Anda lebih telaten lagi nanti. Nah kalau sudah bersih, nanti kita siap dipasang. Ini sebelum dipasang olesi fluk dulu tipis-tipis saja. Ini nanti biar biar kakinya mudah cepat cepat melekat nanti dengan kaki yang ada di motherboard. Ini tadi saya membersihkannya sengaja tidak menggunakan solder wick yang seperti ini. Yang seperti ini, karena kalau pakai solder wick yang seperti ini kalau bekas timah di kaki EC yang di motherboard ini terlalu bersih, nanti terkadang malah susah nempelnya. Makanya tadi cukup saya sabut-sabut pakai solder ya. Ini tujuannya biar di sini masih ada sisa timah nanti untuk melekatkan nanti dengan kakinya EC ya. Ya itu nanti itu terserah nanti teknik apa yang Anda gunakan, yang penting intinya EC bisa terpasang dengan baik gitu saja ya. Oke, kalau dirasa sudah cukup kita pasang EC nya. Perhatikan nanti untuk pemasangan
di pojok ini pasti ada nanti acuan untuk kaki nomor 1. Kalau yang di motherboard ini ada tanda ini kuning ini. Kalau di apa namanya di EC itu biasanya ada dua lubang yang satunya besar tanda bulat, yang satunya kecil. Ini yang nomor 1 yang kecil ya. Ini kebetulan mereknya SMSC. Kadang merek ini, kadang ITE, itu merek-merek lain. Ini paskan dulu aja posisinya. Ya. Ini kalau posisinya sudah pas. Ini tadi sudah saya setting, sudah pas. Kalau sudah pas, ini setiap apa namanya, ini Anda tekan saja tengahnya, ini biar tidak lari-lari. Setiap ujung, setiap sudut ini ada kunci. Nah, ada kunci pakai solder. Ini tujuannya biar kakinya nggak lari. Nah, udah. Dan ini juga. Nah, ini tujuannya biar kita bisa mengontrol lagi. Maksudnya ini kan sudah terkunci kaki-kakinya, sudah nggak lepas. Nah, ini sudah nggak lepas, tapi belum menempel semuanya. Nah, ini tujuannya biar kita bisa meng-cross check lagi apakah ada kaki-kaki yang tidak pada tempatnya. Jadi kita bisa melihat satu-satu. Kalau misalkan ada yang belum pada posisinya, Anda masih bisa ini memindahkan dengan pinset. Nah, ya ini tujuannya seperti itu sebelum kita blower. Nah, ini kalau dirasa semuanya sudah pada tempatnya, tinggal Anda blower, nggak apa-apa ya. Anda berikan gini aja dulu, kita blower dulu. Caranya gitu ya, cara masangnya ya. Karena masang EC ini memang susah-susah gampang. Saya sendiri saja terkadang setelah saya pasang kadang masih ada error, kadang saya lepas lagi, kadang 2 kali baru pas gitu ya. Makanya ini sangat rawan, makanya hati-hati nanti untuk pemasangan juga. Misalkan dirasa apa namanya ingin benar-benar menempel ya, Anda berikan tekanan sedikit seperti ini. Nah, ini yang penting tangan tidak goyang aja, nanti biar posisinya nggak pindah-pindah lagi ya. Caranya gitu. Ini udah cukup, ini udah cukup. Terus nanti untuk finishing Anda solder pakai solder lagi. Ini tujuannya memastikan bahwa semua kakinya ini sudah benar-benar menempel. Oke, ini. Nah, ini Anda bisa solder ulang seperti ini, atau dengan cara ditarik seperti ini juga bisa. Ini terserah Anda sukanya gimana. Oke, itu caranya untuk pemasangannya. Nanti untuk menguji hasilnya, nanti ikuti parameter ini ya, parameter di video pengukuran EC ya. Caranya gitu. Udah rapi ya. Oke, kita lanjutkan untuk alat yang lain nanti di video berikutnya. Ini saya tutup dulu sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.